Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos yang disusun oleh Kumala Dewi, Muhaimin Sultoni, dan Muhammad Fikri Bayhaqi Arifin. Latar belakang lahirnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Mekah pada tahun 1997 yang diprakarsai oleh King Abdulaziz University. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dilontarkan oleh Ismail Roji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atos. Menurut Al-Atos, bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan ilmu pengetahuan yang disebarkan ke seluruh penjuru Islam oleh peradaban Barat. Menurut Al-Faruqi, bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak oleh karikatur Barat, di mana sains Barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia, dan nilai spiritual dan harkat dengan Tuhan. Islamisasi pengetahuan berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains produk Barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains bercorak khas Islami. Menurut Faisal, sains yang Islami harus meliputi iman, kebaikan, dan keadilan manusia baik sebagai individu dan sosial. Artinya, sains yang berdasarkan keimanan dan kemaslahatan manusia. Islamisasi pengetahuan mempunyai tujuan untuk mewujudkan peradaban Islam dan tidak menghendaki terpuruknya umat Islam dalam akselerasi perkembangan iptek. Biografi Syekh Muhammad Naqib Al-Atos. Syekh Muhammad Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Atos lahir pada tanggal 5 September 1932 di Bogor, Jawa Barat. Merupakan adik kandung dari Syekh Husain Al-Atos yang seorang ilmuwan dan pakar sosiologi pada Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Ayahnya Syekh Ali bin Abdullah Al-Atos dan ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus. Beliau merupakan keturunan ke-37 Nabi Muhammad SAW dan keturunan kaum ningrat berdarah biru. Sejarah pendidikannya dimulai saat ia berumur 5 tahun di Johor Baru sampai ia menjadi ilmuwan yang karya-karyanya terkenal dalam bidang-bidang keilmuan yang jumlahnya 22 buku dengan 30 makalah. Al-Atos mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama International Institute of Islamic Thought and Civilization di Kuala Lumpur. Disinilah Al-Atos dan para muridnya melakukan penelitian terhadap peradaban Islam. Pemikiran Islamisasi pengetahuan Syekh Muhammad Naqib Al-Atos. Tujuan Islamisasi menurut Al-Atos agar umat Islam terhindar dari ilmu yang sudah tercemar dan dengan demikian menyesatkan. Adapun pemikiran Naqib Al-Atos ada dua, yaitu yang pertama, pandangan tentang epistemologi Islam. Dalam pandangan Al-Atos, kemerosotan ilmu pengetahuan Islam terutama sekali berkaitan dengan epistemologi. Problem yang muncul di kalangan umat Islam adalah ketika sains modern diterima di negara-negara muslim modern, sementara kesadaran epistemologis muslim sangat rendah. Epistemologi sains modern berpijak pada landasan pemisahan agama dan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Atos dalam Wan Daud, ilmu yang ada saat ini adalah produk dari kebingungan, skeptisme yang meletakkan keraguan dan spekulasi sederajat dengan metodologi ilmiah dan menjadikannya sebagai alat epistemologi yang valid dalam mencari kebenaran. Tetapi tidak terdapat penjelasan ilmu mana yang dipandang sebagai produk kebingungan skeptisme tersebut. Sejatinya, epistemologi Islam tidak berangkat dari keraguan, sebagaimana sains modern Barat dikembangkan,
melainkan berangkat dari keyakinan akan adanya kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang secara inheren telah terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk Tuhan bagi Al-Atas sendiri. Dalam proses pembalikan kesadaran epistemologis ini, program Islamisasi menjadi suatu bagian kecil dari upaya besar pemecahan masalah epistemologi ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya Islamisasi, kata Al-Atas, adalah sebuah revolusi epistemologi dan harapan untuk merelasikan kebangkitan Islam. 2. Dewesternisasi dan Islamisasi ilmu. Westernisasi dipahami sebagai pembaratan atau mengadaptasi, meniru atau mengambil alih gaya hidup barat. Untuk itu, dewesternisasi dipahami sebagai upaya pengelupasan suatu dari proses pembaratan, atau dengan kata lain memurnikan suatu dari pengaruh barat. Dalam hal ini, menurut Al-Atas, dewesternisasi adalah proses mengenal, memisahkan dan mengasingkan unsur-unsur sekuler, substansi, roh, watak, dan kepribadian, kebudayaan, serta kebudayaan barat dari tubuh pengetahuan yang akan mengubah bentuk nilai-nilai dan tafsiran konseptual isi pengetahuan seperti yang disajikan sekarang. Upaya dewesternisasi ini sendiri tidak akan mempunyai signifikansi bagi umat Islam bila tidak dilanjutkan dengan gerakan Islamisasi. Al-Atas mengoreksi disiplin ilmu-ilmu modern dan memurnikan ilmu-ilmu Islam yang telah tercelup dalam paham-paham sekuler. Perkembangan ilmu pengetahuan modern yang mengandung ideologi sekularilisme ini direformulasikan secara konseptual melalui ilmu pengetahuan agar tidak terlepas dari nilai spiritualitas dan transendensi ketuhanannya. Konsepsi pemikiran pendidikan Naquib Al-Atas. 1. Gagasan tentang manusia. Manusia adalah binatang rasional yang mengacu pada nalar. Istilah nalar sendiri selaras dengan tema al-aql. Al-aql sendiri pada dasarnya adalah ikatan atau simbol yang mengandung makna suatu sifat dalam menyimpulkan objek-objek ilmu pengetahuan dengan menggunakan sarana kata-kata. Dan dari sini timbullah istilah al-hayawanu natik. Natik selain dimaknai rasio juga dimaknai sebagai pembicaraan, yakni suatu kekuatan dan kapasitas untuk merangkai simbol bunyi untuk menghasilkan makna. Di samping mempunyai rasio, manusia juga mempunyai fakultas batin yang mampu merumuskan makna-makna. Zunuta. Fakultas batin ini disebut sebagai hati, yaitu suatu substansi ruhanifah yang dapat memahami dan membedakan kebenaran dari kepalsuan. Manusia terdiri dari dua substansi, fa'ni jiwa dan raga, yang berwujud badan dan roh. Sebelum membentuk janji, manusia telah mengikat janji akan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Perjanjian suci ini mempunyai konsekuensi, selalu akan mengikuti kehendak Allah. Jadi, hidup manusia di dunia ini tidak lain bertujuan untuk beribadah dan mengabdikan diri kepadanya. Yang kedua, gagasan tentang definisi dan makna pendidikan. Dalam istilah-istilah pendidikan dikenal melalui 3 tema, yaitu tarbiyah, ta'dzib, dan taklim. Kata tarbiyah berarti mengasuh, menanggung, memberikan makan, memelihara, memberikan tumbuh, membesarkan, dan menjinakkan. Sedangkan kata taklim yakni informasi, nasihat, bimbingan, ajaran, dan latihan. Menurut Naquib,
tema ta'dziblah yang lebih cocok dalam pendidikan Islam. Ta'dzib berasal dari kata adaba, yang berarti mendidik, kehalusan budi, kebiasaan yang baik, akhlak, kepantasan, kemanusiaan, dan kesusilaan. Dalam pandangan al-atas, bahwa masalah mendasar pada pendidikan Islam adalah hilangnya nilai-nilai adab dalam arti luas. Ilmu tidak bisa diajarkan ke anak didik kecuali anak tersebut memiliki adab. Yang terdapat ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Inti dari pendidikan itu sendiri adalah membentuk watak dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, gagasan tentang tujuan pendidikan. Al-Atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebijakan dalam diri manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Secara ideal, Nakwib menghendaki pendidikan Islam maupun mencetak manusia yang baik secara universal. Al-Insan Al-Kamil, manusia baik yang dimaksud adalah individu yang beradab, bijak, mengenali dan sadar akan realitas sesuatu, termasuk posisi Tuhan dalam realitas itu. Tujuan yang mengarah pada dua dimensi sekaligus, yakni sebagai Abdullah, hamba Allah, dan sebagai Khalifah fil al-ardo, wakil Allah di muka bumi. Menurutnya pendidikan Islam harus mengacu pada aspek moral transendental efektif, tanpa harus meninggalkan aspek kognitif sensual logis dan psikomorik sensual empirik. Yang keempat, gagasan tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang diformalisasikan oleh Al-Atas adalah mengintegrasikan ilmu dalam sistem pendidikan Islam. Artinya Islam harus menghadirkan dan mengajarkan dalam proses pendidikannya tidak hanya melalui ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu rasional, intelek, dan filosof. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi harus terlebih dahulu dilandasi pertimbangan nilai-nilai ajaran agama, karena secara makro dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam masih mengalami keterjajahan oleh konsepsi pendidikan Barat. Ilmu masih dipandang secara dikomotis, sehingga tidak ada integrasi ilmu yang seharusnya diwujudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan dan bernuansa Islami. Yang kelima, gagasan tentang ilmu. Al-Atas menyatakan pendidikan adalah upaya menanamkan sesuatu secara bertahap ke dalam diri manusia. Al-Atas mendefinisikan ilmu dari sudut epistemologi sebagai sampaiannya makna suatu pada jiwa dan sampaiannya jiwa pada makna sesuatu. Makna sesuatu di sini adalah makna yang benar dalam konteks. Ini ditentukan oleh pandangan Islam tentang hakikatnya dari kebendaan sebagaimana yang telah diproyeksikan oleh sistem konseptual Al-Quran. Al-Atas mengklasifikasi ilmu menjadi dua bagian, yaitu fardu ain yang memahaminya pemberian Allah yang mencakup di dalamnya ilmu-ilmu agama, Al-Quran, As-Sunnah, Asy-Syariah, teologi, metafisika Islam atau tasawuf, dan ilmu linguistik. Selanjutnya, fardu kifayah yang memahami ilmu-ilmu capaian manusia yang meliputi ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis, ilmu kemanusiaan, alam, terapan, teknologi. Implikasi terhadap lembaga pendidikan Istaj. Adapun implikasi konsep ta'dzib dalam pendidikan Islam, yakni A. Implikasi dalam tujuan pendidikan Islam, yakni tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dalam bidang intelektual
yang paling mendasar adalah nilai-nilai moral agama selalu membimbingnya. B. Bangunan kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Atas berangkat dari pandangan bahwa karena manusia itu bersifat dualistik. Pertama, memenuhi kebutuhannya yang berdimensi permanen dan spiritual atau fardhu ain. Kedua, memenuhi kebutuhan material, emosional atau fardhu kifayah. C. Implikasi dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam hendaknya berbentuk dan formasi kurikulum. Di sini harus mengandung makna dan nuansa nilai-nilai ilahiyah yang tidak mesti dipahami dalam bentuk dikotomis, yakni mengalokasikan pada suatu bidang disiplin ilmu yang khusus dalam membahas mengenal masalah nilai. Tapi proses sosialisasinya bisa dikehendaki dengan muatan semua disiplin ilmu yang pernah diajarkan dengan ruh dan semangat moralitas atau akhlak Islam. D. Metodologi mengajaran pendidikan lebih merupakan proses learning, proses pendidikan, ketimbang hanya proses teaching, proses pengajaran. Untuk selanjutnya, analisis. Menurut Sayyid M. Naqib Al-Atas, bahwa salah satu upaya untuk membangkitkan keterpurukan umat Islam adalah dengan membangun institut pendidikan, yaitu ISTAJ, lembaga pendidikan Islam yang dimaksud untuk merevitalisasi nilai-nilai peradaban Islam dan islamisasi pengetahuan. Salah satu konsep pendidikan yang dilontarkan oleh Naqib seperti ditulis dalam The Education, Philosophy and Practice of Sayyid Naqib Al-Atas 1998, yaitu mengenai ta'dzib. Sosok Al-Atas sangat mencemaskan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Al-Atas termasuk orang pertama yang menyerukan pentingnya islamisasi ilmu. Dalam salah satu makalahnya, Al-Atas menjelaskan bahwa masalah ilmu, terutama berhubungan dengan epistemologi. Masalah ini muncul ketika sains modern diterima di negara-negara muslim modern, di saat kesadaran epistemologi muslim amat lemah. Adanya anggapan bahwa sains modern adalah satu-satunya cabang ilmu yang otoritatif, segera melemahkan pandangan Islam mengenai ilmu. Al-Atas menolak posisi sains modern sebagai sumber pencapaian kebenaran yang paling otoritatif dalam kaitannya dengan epistemologis, karena banyak kebenaran agama yang tak dapat dicapai oleh sains, yang hanya berhubungan dengan realitas empirik. Kesimpulan, pada dasarnya paradigma dalam ilmu pengetahuan dan ilmu Islam adalah menemui kesamaan-kesamaan. Syed Muhammad Naqib Al-Atas menawarkan dua opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama, dengan melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Kedua, dengan memasukkan kunci konsep Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Dalam konsep ta'dib dijelaskan bahwa setelah manusia dikenalkan akan posisinya dalam tatanan kosmik lewat proses pendidikan, ia diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dengan kata lain, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi pertimbangan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah dan penyampaian materi yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya selaku mewakili kelompok 5 minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.